Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengaku sudah mempelajari akun Fufu Fafa yang dituding warganet sebagai akun milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Udah didalami. Ya maksudnya udah kita pelajari, kata Budi di Komplek Parlemen Jakarta pada hari Selasa 10 September 2024. Budari juga menegaskan akun tersebut bukan milik Gibran berdasarkan pendalaman yang dilakukan. Siapa pemilik akun Fufu Fafa? Misteri kepemilikan akun tersebut seharusnya mudah diungkap melalui fasilitas yang mumpuni yang dimiliki oleh Kominfo. Ada apa di balik kegaduhan akun tersebut? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi media Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Baik Bung Hanif, terkait lagi-lagi akun Fufu Fafa yang menyedot perhatian setelah adanya isu jet pribadi. Dan kali ini warganet gencar melakukan penelusuran serta berspekulasi pemilik akun ini adalah putra sulung Presiden Joko Widodo. Menurut Anda Bung Hanif, apakah isu ini penting ditanggapi publik? Ya, karena ini sudah masuk kepada berita yang viral ya. Apalagi itu kan awalnya di Kaskus, kemudian diekspor ke X ya. Yang namanya X ya, tentu banyak sekali cuitan-cuitan dan juga dugaan-dugaan mengungkap siapa di balik itu. Dan rasa penasaran netizen atau publik Indonesia itu begitu tinggi ya. Sebab ini berkaitan dengan kondisi politik yang terjadi ya. Meski hinaan atau cacian dari akun tersebut itu sudah lama ya. Nah, kalaulah ini menjadi perbincangan publik, maka ini menjadi wajar ya. Karena memang dunia di dalam informasi yang serba digital dan juga nuansa digital terkait dengan publik ini juga semakin eh, apa semakin banyak mendapatkan tanggapan ya dari semuanya. Nah, karena itu ini sebetulnya tidak juga menyangkut kehidupan hajat hidup orang banyak ya, yang sebetulnya nasib rakyat sendiri itu yang perlu juga harus ditanggapi secara serius ya, bagaimana pengurusan kehidupannya ya. Namun karena ini juga berkaitan dengan kondisi perpolitikan, maka ini juga menjadi sebuah perbincangan yang layak untuk ditanggapi ya. Tapi ya sekali lagi karena ini tidak bersentuhan dengan rakyat langsung ya, tentu ini ada kepentingan-kepentingan politik ya di kalangan elit sendiri ya. Ya terlebih menggunakan akun-akun yang diduga akun palsu ya atau akun yang dikaitkan dengan orang tertentu. Seperti itu Mas Anggi. Baik, Bung Hanif, dan juga kita ketahui bersama di media massa yang beredar pernyataan Budi Ari sebagai Kominfo ini, Menkominfo maksud kami menyebut pemilik akun anonim Fufafa bukan anak putra sulung Presiden Jokowi, dan juga banyak statement yang mengatakan Menteri Kominfo ini seperti juru bicara keluarga Presiden. Menurut Anda, apakah emang seharusnya sikap pejabat yang demikian tidak netral dan profesional, atau juga seharusnya bisa tidak netral terutama dalam isu yang bersifat pribadi? Ya, berkaitan dengan itu kita juga bisa menengok ya latar belakang Pak Budi sendiri ya. Jadi kan Pak Budi Aris ini juga termasuk projo ya, yang memang pendukung setia dari Presiden Joko Widodo. Nah, perihal berkaitan dengan apakah kasus ini itu menyangkut keluarga beliau ya, termasuk anaknya ya, maka pejabat sendiri kan juga sering juga tidak netral ya. Nah, dan ketidaknetralan ini sering juga menjadi blunder ya yang dilakukan oleh pejabat di negeri ini. Nah, alih-alih mereka itu memberikan informasi yang jujur kepada publik ya, justru publik semakin bertanya ya, rasa penasarannya semakin tinggi, rasa ingin tahunya juga semakin tinggi. Nah, alhasil apa? Sikap
ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan ini menjadi sebuah catatan ya, bahwa kalau pejabat sendiri itu ya diangkat ya berdasarkan karena kepentingan ya, dulunya mendukung ya, kemudian diberikan jabatan dan lain sebagainya, maka ini menjadi kebiasaan di Indonesia itu apa ya, melindungi orang yang mengangkat itu. Nah, karenanya sikap profesional itu seharusnya ditunjukkan oleh Pak Budi Ari ya, ya dengan apa ya, dengan kinerja yang baik ya berkaitan dengan polemik-polemik ini ya, bukan seolah-olah membela ya. Ya, karena kadang-kadang netizen Indonesia itu jauh lebih pintar ya, ya, yang daya telisiknya, daya detektifnya ya di media digital. Nah, karenanya sikap yang terbaik adalah sikap yang profesional ya, yakni tidak membela eh, siapapun ya, tapi menunjukkan bahwa by data ya kalau bisa. Nah, nanti karena ini ke depan juga kan akan dibuka ya siapa sebetulnya pemilik dari akun Fufu Fafa ini ya, yang menjadi bola liar ya. Sampai-sampai ini juga menimbulkan keretakan ya dalam isu-isunya, sampai dimuat di website Gerindra.org yang ternyata website itu bukan website resmi dari Partai Gerindra. Nah, ini kan juga gorengannya semakin liar ya, dan juga netizen pun juga akan riuh menanggapi hal ini. Nah, namun saya juga mengingatkan kepada netizen dan juga publik bahwa jangan sampai urusan yang sebetulnya ini perihal kepentingan politik kelompok tertentu, jangan sampai apa, urusan rakyat sendiri itu terbengkalai ya, atau melupakan urusan-urusan yang paling esensi ya di tengah-tengah kehidupan saat ini. Seperti itu Mas Anggi. Jadi sebetulnya misteri kepemilikan akun Fufu Fafa ini seharusnya sangat mudah diungkap dengan fasilitas yang dimiliki Kominfo ya, Bung Hanif. Ya tentunya begitu. Lah wong apa melacak misal terorisme saja ya, bukan jejak-jejak digital kan. Kalau kita berpikir kan begini ya, pemirsa ya, bahwa negara ini kan mempunyai alat-alat ya canggih ya, alat-alat untuk bisa mendeteksi atau men-tracing ya, ya menelusuri ya apapun yang ada di dunia maya ya. Dan tentu ini sangat mudah, hanya butuh eh, keberanian saja ya, atau kemauan politik ya dari Kominfo ya untuk mengungkap ya siapa yang sebetulnya memiliki akun tersebut. Nah, ya kan? Dan jangan sampai ya publik ini akhirnya apa? Membuat spekulasi-spekulasi bahwa undang-undang ITE itu hanya untuk kaum yang lemah, ya kan? Sementara ketika ini nanti memang kalau betul ya, ya misalnya indikasi mengarah kepada elit politik atau ya keluarga presiden misalnya, terus itu tidak berlaku. Nah, ini yang kita sesalkan di situ ya. Bahkan ya ini juga menunjukkan undang-undang ITE kan berarti ya hanya sebagai alat politik ya untuk menggebuk lawannya. Dan sekali lagi pasti kalau Kominfo mau jujur ya, bisa mengungkapkan itu ya. Tentu insya Allah kan mereka akan berkoordinasi dengan lintas lembaga ya, misalnya dari pihak apa kepolisian yang itu juga untuk mengurusi cyber dan sebagainya. Jadi sangat-sangat mudah untuk mengungkapkan siapa di balik itu. Namun sekali lagi saya ingatkan jangan sampai nanti kalaupun diungkapkan itu mengambing hitamkan orang lain. Nah, ini yang kita sesalkan nantinya ya. Ternyata dia bukan pemilik aslinya ya, apalagi nama akun fake ya. Ya, kecuali kalau akun itu daftarnya pakai KTP kan gitu ya dan sebagainya. Nah, apalagi di dunia digital ini kan semakin ya semua bisa direkayasa ya. Daftar dengan banyak akun dan sebagainya. Dan sekali lagi ini juga menjadi catatan penting bagi kita untuk senantiasa ya bersikap hati-hati dan juga senantiasa bersikap tetap menggunakan media itu dengan bijak dan benar. Seperti itu Mas Agus. Jadi memang isu Fufu Fafa ini bisa dialihkan oleh pihak yang tidak diketahui gitu ya, Bung Hanif. Dan menurut Bung Hanif, ada apa di balik kegaduhan Fufu Fafa ini, Bung? Ya, tentu kalau kita lihat dari sisi informasi ya, ini kan memang setiap eh, momen-momen tertentu itu kan senantiasa ada perbincangan publik ya. Nah, dan kalaupun kita cermati dari akun ini yang juga membicarakan ya atau menjelek-jelekan yang lain ya dalam
peristiwa politik pada waktu itu pemilu misalnya. Nah, ini juga bisa kita kaitkan dengan peristiwa politik ya. Lebih-lebih ketika netizen ya atau publik menuding ini berkaitan dengan Mas Gibran misal, yang termasuk juga wakil presiden terpilih ya. Apalagi bulan Oktober nanti juga ada pelantikan presiden dan wakil presiden. Nah, di sela-sela itu ya kegaduhan-kegaduhan politik itu sengaja diciptakan ya untuk melihat ya bagaimana sih respon publik itu ya. Apakah untuk menjegal ya kelompok tertentu atau untuk menggagalkan ya seolah-olah ini akan terjadi sebuah peristiwa besar ya misalnya chaos ataupun yang lain. Nah, tentu ini yang perlu kita cermati. Nah, yang kedua kalau dari eh, sisi yang lain dan saya kira ini bukan peristiwa yang baru terjadi ya, berkali-kali juga banyak ya akun-akun fake, ya akun-akun yang itu tidak jelas ya, atau memang akun-akun yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kan kerap terjadi ya, tidak hanya di dalam politik ya, seperti juga ada judi online macam-macam. Nah ini, nah karenanya kegaduhan ini bisa kita eh, lihat ya untuk mengalihkan ya pandangan rakyat ini sementara ya kepada sesuatu yang sebetulnya ini tidak berkaitan dengan pengurusan-urusan rakyat. Kan kalau kita cermati kan rakyat ini kan nanti akan dihadiahi dengan kenaikan PPN 12% ya, sebagaimana amanat undang-undang ya terkait dengan pajak itu, dan itu kan praktis terjadi pada masa kepemimpinan presiden terpilih ya, ini Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah, yang ketiga, kita juga bisa melihat bahwa kegaduhan ini sengaja diciptakan juga untuk apa? Ya, untuk rakyat ini ya terpecah belah, ya kan? Satu sisi mendukung si A, satu sisi membela si B dan sebagainya. Yang seolah-olah apa? Ya, ini meniadakan hukum-hukum ya yang sebenarnya berlaku di negeri ini. Nah, kalau nanti semua berpendapat terus menilai berdasarkan hawa nafsunya ya, tentu ini tidak akan selesai problematik ini. Dan sekali lagi kepada pihak yang bertanggung jawab ya nantinya atau pihak keamanan, kalaupun ini memang itu terbukti ya bersalah ya, maka tolong diungkap dengan jujur dan benar ya. Jangan sampai merugikan, apalagi salah mengungkap ya dan menangkap siapa otak ya di balik akun tersebut ya. Karena sebetulnya itu kan akun yang sudah lama ya, dan isu-isu juga sudah lama yang kemudian digoreng kembali menjadi bola liar. Dan bola liar ini tentu menguntungkan satu pihak ya dan merugikan pihak yang lain. Dan yang paling penting, kalau ini sudah menjadi obrolan publik bisa jadi untuk menaikkan ya eh, topik pembicaraan ya berkaitan dengan eh, Mas Gibran, seperti yang ini kan yang terjadi di pemilu kemarin ya, ketika Mas Gibran ini banyak dibicarakan ya, meski dari satu sisi eh, branding position yang mungkin kurang menguntungkan, tapi karena banyak diperbincangkan jadi orang-orang tambah kepo. Ini juga kita harus waspada dengan manuver-manuver seperti itu, Mas Anggi dan juga pemirsa. Seperti itu, Mas. Baik, jasa kalau Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Hanif senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin. aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan tinggalkan komentar positif pada channel kesayangan kita. Saya Anggi Suhana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.